Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh, outsourcing tidak dibatasi perbudakan modern. Dan pada pagi hari ini tadi kami sudah berkonsultasi, dipanggil Bapak Presiden dan diminta untuk mengumumkan terkait penetapan pemerintah untuk Perpu tentang Cipta Kerja. Dan tadi Bapak Presiden telah berkonsultasi dengan sudah berbicara dengan Ketua DPR, dan pada prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perpu tentang Cipta Kerja. Ini bahkan lebih buruk dibandingkan proses Omnibus Law Cipta Kerja yang pertama. Kenapa? Karena tidak ada proses partisipatif di sana, tidak ada melibatkan DPR pembahasannya, tidak ada masyarakat diminta masukan gitu. Jadi ini lebih buruk lagi, bahkan memperburuk situasi negara hukum yang sudah rusak. Kedaruratannya adalah darurat PHK. Orang di PHK gampang sekali. Coba lihat kemarin COVID-19. Coba lihat hari ini. PHK mudah sekali. Itu karena Omnibus Law. Kemudian pesangonnya kecil. Hanya 0,5 kali aturan. Bahkan ada beberapa perusahaan ribuan dibayar cuma 200.000, orang kerja 13 tahun. Bagi kami darurat PHK, juga darurat upah. 3 tahun berturut-turut nggak naik upah. Baru sekarang ini karena kita terus memberikan masukan pada pemerintah, dirubah menjadi Permenaker nomor 18. Harusnya dalam kondisi yang normal DPR tolak dong, karena sudah melampaui kewenangan dia yang secara eksplisit diperintahkan oleh katakanlah Mahkamah Konstitusi dan oleh konstitusi juga. Jadi kalau kita bicara yang namanya lembaga legislatif itu kekuasaannya berada di tangan DPR, maka DPR harus menjaga kekuasaan tersebut agar tidak mudah diintervensi oleh kekuasaan eksekutif. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan pihaknya bersama seluruh organisasi buruh menolak aturan soal tenaga alih daya atau outsourcing dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja. Aturan soal outsourcing itu bermaktub pada pasal 64, berikut bunyi belit tersebut. 1. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis. 2. Pemerintah menetapkan selagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Menurut Said, aturan outsourcing dalam Perpu Cipta Kerja ini tidak jauh berbeda dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai cacat secara formil oleh Mahkamah Konstitusi. Namun pada Perpu Cipta Kerja, kata Said, Perpu Cipta Kerja memberikan sedikit ruang dialog. Hal itu termaktub pada ayat 3 bahwa pemerintah akan menentukan pekerjaan apa saja yang diperbolehkan melakukan outsourcing melalui peraturan pemerintah atau PPP. Ia membandingkannya dengan aturan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU itu disebutkan pekerjaan yang boleh menggunakan outsourcing hanya jasa-jasa pembersihan, keamanan, transportasi, catering, dan jasa minyak dan gas pertambangan. Menurut Said, aturan ini memiliki banyak celah kecurangan, terlebih tidak ada ukuran yang jelas untuk pemerintah menentukan jasa apa saja yang boleh menggunakan outsourcing. Alhasil, Said mengatakan pihak buruh setuju apabila pemerintah kembali pada aturan UU Nomor 13 Tahun 2003, di mana outsourcing tidak diperbolehkan kecuali pada 5 jenis pekerjaan yang telah ditentukan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mengatur ulang ketentuan mengenai outsourcing pada Perpu Cipta Kerja untuk mengakomodasi permintaan serikat pekerja atau buruh. Airlangga juga mengklaim Perpu Cipta Kerja telah mengakomodasi permintaan buruh soal pengupahan. Pemerintah memasukkan unsur inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat sesuai daerahnya sebagai penghitung besaran upah. Adapun Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah resmi menekan
Perpu Cipta Kerja dan mengumumkan penerbitannya pada 30 Desember 2022. Sementara MK telah memutus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat formil. Amar putusan MK berbunyi Bilet Sapu Jagat itu inkonstitusional, bersyarat dan pemerintah serta DPR diberi waktu hingga 2 tahun untuk memperbaikinya. Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh, outsourcing tidak dibatasi perbudakan modern. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan pihaknya bersama seluruh organisasi buruh menolak aturan soal tenaga alih daya atau outsourcing dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja. Aturan soal outsourcing itu bermaktub pada pasal 64 berikut bunyi bilik tersebut. 1. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis. 2. Pemerintah menetapkan selagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Menurut Said, aturan outsourcing dalam Perpu Cipta Kerja ini tidak jauh berbeda dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai cacat secara formil oleh Mahkamah Konstitusi. Namun pada Perpu Cipta Kerja, kata Said, Perpu Cipta Kerja memberikan sedikit ruang dialog. Hal itu termaktub pada ayat 3 bahwa pemerintah akan menentukan pekerjaan apa saja yang diperbolehkan melakukan outsourcing melalui peraturan pemerintah atau PPP. Ia membandingkannya dengan aturan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU itu disebutkan pekerjaan yang boleh menggunakan outsourcing hanya jasa-jasa pembersihan, keamanan, transportasi, catering, dan jasa minyak dan gas pertambangan. Menurut Said, aturan ini memiliki banyak celah kecurangan, terlebih tidak ada ukuran yang jelas untuk pemerintah menentukan jasa apa saja yang boleh menggunakan outsourcing. Alhasil, Said mengatakan pihak buruh setuju apabila pemerintah kembali pada aturan UU Nomor 13 Tahun 2003, di mana outsourcing tidak diperbolehkan kecuali pada 5 jenis pekerjaan yang telah ditentukan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mengatur ulang ketentuan mengenai outsourcing pada Perpu Cipta Kerja untuk mengakomodasi permintaan serikat pekerja atau buruh. Airlangga juga mengklaim Perpu Cipta Kerja telah mengakomodasi permintaan buruh soal pengupahan. Pemerintah memasukkan unsur inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat sesuai daerahnya sebagai penghitung besaran upah. Adapun Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah resmi menekan Perpu Cipta Kerja dan mengumumkan penerbitannya pada 30 Desember 2022. Sementara MK telah memutus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat formil. Amar putusan MK berbunyi Bilet Sapu Jagat itu inkonstitusional, bersyarat dan pemerintah serta DPR diberi waktu hingga 2 tahun untuk memperbaikinya.